Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik saja. Seperti biasa, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita mistis, dan ini cerita pendakian mistis. Cerita ini ditulis oleh pemilik akun Instagram yang bernama topyadam.dj yang dikirimkan ke akun Twitter @cerita_setan. Dan ini adalah cerita pada tahun pendakian di tahun 2016. Oke, langsung saja ke ceritanya. Sebelumnya kenalin dulu, namaku Topyadam. Aku punya hobi naik gunung. Mungkin dulu setahun bisa 2 kali naik gunung dikarenakan job full, jadi schedule hiking terbatas. Sekitar pertengahan tahun 2016, aku dan 6 orang temanku berencana buat naik ke salah satu puncak di Jawa Timur, tepatnya di Gunung Arjuno. Kami berangkat sore dari Kalimantan dengan pesawat ke kota terdekat di Gunung Arjuno. Kita nginep di salah satu hotel untuk istirahat dan rencananya bakal berangkat subuh dengan travel. Di awal perjalanan dimulai nggak ada hal yang aneh. Sekitar jam 8 kita sampai di desa bawah kaki Gunung Arjuno. Kita memang sengaja memilih jalur yang anti mainstream sebenarnya. Kita langsung datang ke rumah kepala desa buat minta izin untuk melewati jalur itu. Sebut saja temanku adalah Tobi, Dimas, Ardi, Eko, Wawan, Dina, dan Kiki. Sebenarnya kepala desa ngelarang untuk melewati jalur itu. Istilahnya kita bukan orang asli sini, karena di jalur itu banyak tempat buat masyarakat sekitar untuk bertapa. Dan karena kita berpikir untuk lewat jalan pendakian normal tersebut udah butuh waktu lama, jadi kita berusaha meyakinkan kepala desa bahwa kita akan menjaga sikap ketika melewati jalur itu. Dan kepala desa dengan berat hati mengizinkan dengan syarat jaga lisan dan paling penting jangan pernah buat bermalam di pos 4. Beliau sih nggak bilang alasannya, hanya melarang dan kita setuju dengan syaratnya. Jalur ini sebenarnya banyak yang nggak tahu, karena emang untuk ke jalur ini kita harus masuk ke desa yang menurutku cukup terpencil. Ya istilahnya kalau mau masuk ke rumah lewat belakang gitulah. Mungkin pendaki yang sudah hafal jalur ini juga udah tahu. Dan singkat cerita kita berangkat sekitar jam 1. Semua berjalan normal. Suasana juga sejuk karena banyak pohon pinus di daerah ini, dan yang bikin agak merinding, banyak banget teras-teras yang dibuat untuk orang sekitar buat bertapa ataupun berdoa. Maghrib pun tiba, tapi kami baru melewati pos 3. Pendakian ini ada 7 pos, jadi butuh waktu lama untuk sampai ke puncak Gunung Arjuno. Nah, anak-anak cewek ini udah capek banget kata mereka. Terus aku bilang, ya udah, kenapa nggak bikin camp di pos 4 aja? Paling bentaran juga sampai. Jangan macem-macem, kalau udah dilarang itu didengar. Hutan ini bukan rumahmu, kata Eko, temanku. Udah, slow aja. Gak ada yang tahu juga kita ngecamp di sini. Besok sebelum subuh kita langsung beresin. Jadi gak ada yang tahu kalau kita habis ngecamp di sini, ucapku. Mungkin karena faktor capek, temanku yang lain diam saja seakan setuju untuk istirahat di pos 4. Dan sekitar sejam kemudian kita sampai di pos 4. Terdapat tulisan di kayu di pinggir jalan setapak yang bertuliskan angka 4 yang udah ditumbuhi tumbuhan menjalar. Pikirku karena di sini jarang ada yang lewat, makanya jadi tulisan ini nggak terawat. Dan di situ terdapat pos yang bentuknya seperti pos ronda untuk istirahat sementara. Sedangkan di belakang pos itu ada lapangan yang cukup luas dan bersih. Nah, mantep banget nih tempatnya luas. Gini nih masa nggak boleh ngecamp sih, ucapku saat itu. Kita langsung bagi tugas agar segera ada tempat buat istirahat sebelum sore. Aku inget banget pas lagi asik nyanyi-nyanyi di depan api tepat jam 9 malam, muncul seseorang paruh baya dari jalan setapak. Orang itu berjenggot putih dengan baju batik dan celana hitam gantung, dan dia membawa parang. Sontak kami semua kaget, malam-malam gini ada yang nyusul bawa parang.
Bapak itu tanpa basa-basi langsung ngomong dengan nada tinggi pakai bahasa Jawa. Karena aku ada turunan Jawa jadi agak paham. Dan ini langsung saya translatekan ke bahasa Indonesia saja biar pendengar bisa paham. Kalian ini sudah dikasih tahu jangan bermalam di sini, kenapa pada ngeyel? Bisa pindah nggak? Ucap bapak itu. Kita diam saling menatap sambil beresin barang-barang untuk naik ke pos berikutnya. Simbah yang tadi masih berdiri di samping pos sambil merhatiin kita beresin barang. Sampai kita udah siap buat naik ke pos 5, aku nyuruh teman-temanku buat duluan aja karena aku masih beresin sisa-sisa api unggun tadi. 10 menit mereka jalan, akhirnya aku nyusul setelah yakin semuanya udah bersih. Dan simbah itu masih berdiri di samping pos. Pas aku ngelewatin simbah itu, aku mencium wangi melati. Ya aku nggak mikir macem-macem sih. Sambil kutugur terus pamit. Mari mbah, maaf atas kesalahan kami tadi, ucapku. Simbah itu hanya mengangguk tanpa mengeluarkan kata-kata. Tak lama setelah melewati simbah tadi, buat mastiin aja aku nengok ke belakang. Apakah simbah itu masih ada atau udah pergi? Ternyata dia udah nggak ada. Kok cepet banget perginya? Batinku. Dan di situ awal semua kejadian itu terjadi. Sambil memikirkan simbah tadi, aku terus berjalan berusaha menyusul anggotaku yang tadi jalan duluan. Tapi ada yang aneh. Kalian tahulah hutan saat malam itu gimana kan? Berisik suara malam hutan, suara serangga dan yang lainnya, tapi kali ini berbeda. Sunyi, senyap, bahkan nyamuk pun gak ada. Perasaanku saat itu, aku mulai merasa ada yang mengawasiku seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Mungkin sekitar sejam aku jalan, kenapa belum sampai ke rombonganku tadi? Aku ngerasa kalau aku lewat jalan ini lagi. Kemudian aku inisiatif cari kayu yang agak besar, kemudian aku tancepin di pinggir jalan setapak sebagai bukti bahwa aku tersesat atau enggak. Setelah udah pasang tanda, aku mulai jalan ke atas. 10 menit berjalan, ternyata aku melihat kayu yang aku tancepin tadi. Loh, kok aku di sini lagi? Batinku. Aku mulai frustrasi. Pikirku, coba aku turun aja dulu. Dan hasilnya ternyata sama aja. Aku kembali ke tanda kayuku itu. Aku coba ke kanan, berusaha masuk ke hutan, tetap hasilnya sama. Begitupun sebaliknya masuk ke kiri, aku selalu kembali ke tempat yang sama. Aneh. Muncul pikiran panik. Aku yakin aku sedang disembunyikan. Tapi aku salah apa? Apa karena ngecamp di pos 4? Kenapa cuma aku yang disembunyikan? Banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku. Aku mulai putus asa dan lelah karena bolak-balik gak nemuin jalan. Aku duduk tepat di samping tanda kayuku, nengok kanan dan ke kiri, depan, belakang. Dan tiba-tiba dari pohon-pohon sekitar aku merasa ada yang memperhatikan. Banyak banget aku ngerasa waktu itu. Cuma aku gak lihat sosoknya seperti apa. Lalu kemudian dari bawah gunung muncul sekelompok orang yang menggunakan pakaian kerajaan sambil membawa tombak dan obor sekitar 10-15 orang. Mereka lewat tepat di jalan setapak di sampingku. Dan aku memanggil mereka tanpa jawaban. Mereka berhenti kemudian menoleh terus jalan lagi. Apa aku udah mati ya? Tapi mereka siapa? Kenapa masih ada orang-orang yang memakai seragam kerajaan seperti itu, pikirku. Aku cuma bisa berdoa agar segera ada pertolongan datang menghampiriku. Kemudian aku tertidur di samping jalan setapak itu karena nggak tahu lagi harus ngapain. Tiba-tiba aku terbangun di tengah keramaian. Akhirnya aku selamat, batinku saat itu. Aku terbangun dan mencoba berdiri di tengah pasar malam, masih dalam keadaan bingung. Kenapa ada pasar di sini? Dan kenapa mereka berpakaian seperti orang desa zaman dulu? Muka mereka semua pucat semua, nggak ada ekspresi. Kemudian aku didorong dari belakang sangat keras sampai terjatuh, entah oleh siapa. Aduh,
"Siapa sih yang dorong?" ucapku saat itu. Dan ketika bangun, seketika yang tadi ramai menjadi sepi. Pasar yang tadinya ramai orang menjadi sepi, tak ada satu orang pun kecuali aku. Aku memperhatikan sekeliling, nampak aku kenal lokasi ini. Iya, ini adalah pos 4 tempat kami ngecamp tadi. Tapi kok ada pasar? Kemudian banyak suara wanita ketawa lirih. Suara itu melengking yang bikin merinding. Tapi yang ketawa ini rame banget, seperti berada di tengah-tengah orang yang lagi ketawa. Dengan gerak cepat aku lari karena udah ketakutan. Gak tahu lari kemana, yang penting menjauh dari suara tersebut. Lalu aku melihat seperti ada pondokan di tengah hutan. Aku berhenti di situ karena di situ sepertinya tempatnya aman. Dan kemudian ada suara besar dan berat yang membuat aku gemetaran. "Kamu gak bisa pulang." Lalu terdengar suara dinding pondok dari belakang seperti ada yang mendorong. Rame banget yang dorong sampai berasa mau roboh. Mereka berusaha mendorong dinding pondok sambil ketawa cekikikan. Sontak saat itu aku lari keluar pondok. Bodohnya aku kenapa harus noleh? Soalnya di samping pondok itu banyak makhluk yang di luar logika manusia. Bukan setan seperti yang kita tahu. Lebih ke persilangan manusia sama binatang pokoknya. Makin gemeteran semua badanku sambil lari sampai akhirnya kembali ke jalan setapak tempat tanda kayuku tadi. Dan aku duduk sambil nangis putus asa. Tiba-tiba muncul sosok simbah-simbah berbadan ular besar turun dari pohon. Ternyata itu adalah simbah yang menegur kami waktu ngecamp di pos 4 tadi. Aku mematung tanpa bisa berkata ataupun lari. Lemes banget semua badanku. Dia perlahan melilit badanku sampai gak bisa napas. Aku pasrah. Aku juga gak punya ilmu agama sedikit pun, cuma bisa pasrah saat itu. Yang kuingat, aku kehabisan napas dan berlalu pingsan. Dan setelah itu, tiba-tiba aku terbangun. Dan aku masih di tanda kayuku tadi. Ada nenek-nenek yang menghampiriku dan berkata seperti ini. "Kalau dikasih tahu orang tua itu nurut, jangan ngebantah. Tempatmu mendirikan kemah tadi itu pada goib. Sudah dikasih tahu malah berkata nggak sopan. Simba lihat kamu tuh seperti mirip cucuku. Aku bakal bantu kamu keluar dari sini. Ingat, ini bukan rumahmu. Jaga lisan dan sikapmu. Pergilah. Kamu cari sumber air, kemudian kamu berwudu, lalu tidurlah di sini." Mendengar perkataan nenek itu, aku hanya mengangguk. Kemudian ada suara dari kiriku dan aku menoleh ke kiri. Tiba-tiba nenek itu udah gak ada. Gak tahu kenapa tiba-tiba aku mendengar suara percikan air. Ada sungai kecil mirip parit di belakang pohon besar. Aku langsung wudhu di sana, kemudian balik ke jalan setapak dan berusaha memejamkan mata. Akhirnya aku tertidur. Belum lama aku tertidur, aku merasa ada yang membangunkanku. Benar saja, saat aku bangun, sudah banyak warga dan 6 temanku yang ternyata sudah 3 hari mencariku. Padahal malam yang kurasa singkat ternyata udah 3 hari. Mereka menemukanku tidur di samping jalan setapak. Padahal mereka naik turun gunung lewat situ, tapi nggak ada yang lihat aku. Baru sore ini ketika mereka mau turun, baru ngelihat aku tidur di samping jalan. Dan alhamdulillah aku selamat. Dan saran buat teman-teman, khususnya bagi pendaki, untuk selalu jaga lisan dan sikap kalian. Percaya atau enggak, tetap saling menghormati karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Dan terima kasih untuk Topi Adam yang sudah mau bercerita tentang kisah seramnya. Selesai. Dan demikian cerita pendakian mistis pada malam ini. Semoga kamu mendapatkan makna dan pesan yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam, jaga kesehatan. Sampai jumpa.
dan